Jumpa kembali di channel Fortinice. Dukunglah channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Shalom. Renungan hari ini saya akan memberikan tema membuka jendela langit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan sebuah ayat yang sangat indah dan penuh janji dari kitab Ulangan. Kita akan fokus pada Ulangan pasal 28 ayat yang ke-12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan berkati segala pekerjaan tanganmu. Engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ayat ini adalah bagian dari janji yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Jika mereka taat dan setia mendengarkan firman-Nya. Namun janji ini tidak hanya berlaku bagi mereka di masa lalu. Pesan ini juga relevan dan hidup kita hari ini. Mari kita membagi ayat ini dalam beberapa poin penting untuk dapat kita renungkan. Yang pertama, Tuhan akan membuka jalan bagimu. Dan Tuhan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit. Kata kunci di sini adalah membuka dan perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit. Seringkali kita merasa bahwa berkat dan rezeki kita terbatas pada apa yang bisa kita usahakan dengan tangan kita sendiri. Kita bergantung pada gaji bulanan, bonus, atau hasil kerja keras kita. Tetapi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa sumber berkat sejati bukanlah dari bumi, melainkan dari perbendaharaan Tuhan di langit. Perbendaharaan ini bukanlah kota harta karun yang terkunci. Ayat ini menggunakan metafora langit. Langit adalah sumber hujan yang menghidupi seluruh bumi. Tanpa hujan, tanah menjadi kering, tanaman mati, dan kehidupan tidak bisa bertahan. Dengan kata lain, berkat Tuhan adalah seperti hujan yang menghidupkan dan menyuburkan setiap aspek kehidupan kita. Ini mengajarkan kita untuk tidak membatasi Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa berkatnya hanya sebesar gaji kita atau sekecil usaha kita. Sebaliknya, mari kita percaya bahwa Dia memiliki perbendaharaan yang melimpah di langit, yang bisa Dia curahkan kapan saja Dia mau. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah membuka diri untuk menerima curahan berkat itu? Yang kedua, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Ini adalah bagian yang sangat penting. Berkat Tuhan itu datang pada masanya. Kadang-kadang kita berdoa dan berharap berkat datang secepat mungkin. Kita butuh berkat hari ini, besok, atau minggu depan. Namun Tuhan bekerja menurut waktunya yang sempurna. Dia tahu kapan hujan itu harus turun agar tanaman bisa tumbuh dengan baik. Hujan yang turun di luar waktunya justru bisa merusak. Ini mengajarkan kita tentang kesabaran dan pengharapan. Mungkin saat ini kita sedang berada dalam musim kering. Doa-doa kita sepertinya belum dijawab. Usaha kita sepertinya belum membuahkan hasil. Tapi ayat ini meyakinkan kita bahwa Tuhan tahu persis kapan waktu yang tepat untuk mengirimkan hujan berkat bagi kita. Tugas kita adalah tetap dan percaya bahwa pada waktunya yang indah Dia akan bertindak. Yang ketiga, dan memberkati segala pekerjaan tanganmu. Ini adalah janji yang sangat praktis. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang berkat rohani, tapi juga berkat dalam kehidupan sehari-hari, dalam segala pekerjaan tanganmu. Apapun pekerjaan itu, sebagai karyawan, pengusaha, ibu rumah tangga, petani, atau mahasiswa, Tuhan berjanji untuk memberkatinya. Ini berarti ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan hati yang taat dan tulus di hadapan-Nya, Tuhan akan menyertainya dengan keberhasilan dan kelimpahan yang melampaui kemampuan kita. Pekerjaan kita bukan hanya sekedar sarana mencari nafkah. Pekerjaan kita adalah wadah di mana kita dapat memuliakan Tuhan. Ketika kita bekerja dengan integritas, dengan semangat yang melayani, dan dengan keyakinan bahwa Tuhan
memberkati, maka pekerjaan itu akan menjadi sarana berkat bagi kita dan orang lain. Yang keempat, engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ini adalah puncak dari berkat yang dijanjikan. Ini bukan hanya tentang kecukupan, tetapi tentang kelimpahan yang melimpah. Ayat ini menggambarkan sebuah posisi yang luar biasa. Posisi di mana kita bukan lagi pihak yang berkekurangan, tetapi justru menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita tidak lagi menjadi pihak yang membutuhkan bantuan, tetapi menjadi pihak yang dapat menolong. Kita mengalami hal yang dahsyat ini. Ini adalah visi Tuhan bagi setiap anaknya yang taat, menjadi pribadi yang bukan hanya diberkati, tetapi menjadi berkat itu sendiri. Kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi untuk kita bagikan kepada orang lain, kepada banyak bangsa. Jadi saudara-saudara yang terkasih, apa pesan utama dari Ulangan pasal 28 ayat 12 ini? Pesan utamanya adalah ketaatan kita akan membuka pintu-pintu berkat dari sorga. Ketika kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita, mendengarkan firman-Nya dan melakukannya, maka Dia akan membuka perbendaharaannya bagi kita. Mari kita renungkan sejenak. Apakah kita masih membatasi Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita sudah sabar menanti waktunya yang sempurna? Apakah kita sudah melakukan pekerjaan kita dengan hati yang tulus di hadapannya? Dan yang terpenting, apakah kita siap untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, bukan hanya untuk menerima berkat? Kiranya Tuhan Yesus dapat memberkati kita. Amin.